Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan usul fikih, dan pagi ini kita akan membahas tentang istishab. Istishab ini sebuah metode untuk memperlakukan suatu hukum berdasarkan hukum yang lama untuk dijadikan sebagai dasar bagi penetapan hukum untuk hari ini dan ke depan, sepanjang tidak ada dalil ataupun peraturan yang merubahnya. Itulah istishab. Jadi pada dasarnya memang bukan merupakan satu metode tersendiri dalam arti menetapkan hukum secara sendiri, melainkan hanya menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya dan tetap memberlakukan hukum tersebut sepanjang tidak ada dalil atau belum ada dalil yang merubahnya. Ada beberapa macam ya istishab ini. Nah, misalnya kalau kita langsung aplikasikan di dalam menetapkan suatu hukum bahwa apapun hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya al-aslu fil asya al-ibahah, sepanjang bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yaitu didasarkan atas ayat Al-Quran bahwa wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini lakum, ya, untuk kalian. Karena itu maka apapun boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Misalnya kalau Anda ditanya tentang bagaimana hukumnya bekecot di dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada dalil yang mengharamkan itu, tidak ada misalnya hurrimat alaikumul bekecot. Nah maka kembali pada hukum asal, bahwa apapun hukum asalnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka makanan, minuman yang memang nas belum mengatur keharamannya, maka sepanjang itulah hukum itu berlaku mubah atau halal bagi kita untuk mengkonsumsinya. Begitu. Itu dalam hal makanan dan minuman misalnya. Kemudian dalam soal pidana juga ada bahwa hukum asal manusia itu tidak berdosa, maka dia harus dianggap sebagai praduga tak bersalah sepanjang belum ada bukti di pengadilan dan belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah salah. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana tertentu harus dianggap belum atau tidak bersalah sepanjang belum ada bukti dan ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah salah gitu, atau melakukan perbuatan kriminalitas ataupun kejahatan tertentu. Itu baru dinyatakan yang bersangkutan bersalah ketika pengadilan sudah menetapkan seperti itu. Nah itu kemudian dalam soal perdata juga istishab bisa, misalnya bahwa seseorang masih dianggap punya utang sepanjang belum ada bukti bahwa yang bersangkutan melunasinya. Misalnya Anda berutang pada saya, dibuktikan dengan kwitansi yang tertulis di situ bahwa Anda pinjam uang sejumlah 5 juta misalnya, maka utang Anda masih tetap untuk selamanya dianggap punya utang itu sepanjang belum ada bukti kwitansi baru yang menyatakan bahwa utang tersebut sudah dilunasi gitu. Nah, berlakunya hukum lama sepanjang belum ada aturan hukum baru yang merubahnya. Itulah istishab.
Dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa ambil banyak contoh ya untuk istisab ini, yaitu misalnya bakau makana ala makana. Jadi ada kaidah yang mendukung istisab dengan kalimat tadi bakau makana ala makana. Jadi tetapnya sesuatu yang ada selama ini selamanya berlaku selamanya sepanjang belum ada kondisi baru atau peraturan baru yang merubahnya. Jadi ketika misalnya Anda sudah berwudu atau ya Anda sudah berwudu dan Anda masih dianggap memiliki hadas, punya wudhu itu, sepanjang belum ada bukti bahwa Anda batal ya gitu. Jadi yang yakin al yakin la yuzalu bisak. Jadi kondisi yang ada hari ini adalah sesuatu yang meyakinkan Anda, dan itu tetap berlaku sepanjang belum ada dalil atau belum ada bukti yang merubahnya. Al yakin la yuzalu bisak, bahwa yang yakin Anda sudah berwudu, sedangkan bahwa Anda batal itu masih ragu misalnya. Nah, sesuatu yang masih ragu ini tidak bisa merubah hukum yang sudah yakin. Jadi bahwa Anda sudah yakin, tadi Anda berwudu itu sudah yakin gitu. Sedangkan Anda batal itu masih disangsikan atau masih meragukan. Nah, sesuatu yang meragukan itu tidak bisa merubah sesuatu yang yakin, atau yang yakin itu tidak bisa dirubah hukumnya dengan sesuatu yang masih meragukan. Al yakin la yuzalu bisak. Misalnya Anda sedang sholat ya, kemudian Anda ragu apakah sholat Anda sudah 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya. Nah, kalau Anda ragu antara 3 dan 4, maka yang yakin Anda baru 2 rakaat, sehingga berdirilah Anda untuk rakaat ketiga gitu. Ya. Kalau Anda ragu apakah sudah 2 atau 3 rakaat, nah yang yakin Anda baru 1 rakaat, sebab 2 dan 3 termasuk yang masih disangsikan. Nah, jadi itulah menetapkan hukum dengan cara istisab itu adalah memberlakukan hukum yang sudah ada atau kondisi yang ada dianggap tetap berlaku sepanjang belum ada kondisi baru yang merubahnya. Misalnya kan dalam kasus perdata juga misalnya ketika suami istri terkena musibah dan hilanglah istri ataupun suaminya, maka hak-hak dia sebagai seorang suami atau istri tetap berlaku sepanjang belum ada kepastian bahwa suaminya itu meninggal. Jadi seorang istri yang kehilangan suaminya karena tsunami misalnya, atau karena musibah, atau karena pergi begitu saja misalnya, maka si istri masih dianggap tetap bersuami ya, suaminya yang hilang itu, sampai ada kepastian bahwa suaminya tersebut sudah meninggal. Maka hak-hak dia sebagai suami ya, ketika misalnya seorang istrinya itu kemudian meninggal, maka hak-hak waris seorang suami yang hilang itu tetap ada sampai batas tertentu yang mungkin pengadilan sudah menetapkan lain. Jadi boleh jadi misalnya dalam batas tertentu hakim memastikan atau menetapkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, barulah ada kepastian yang menunjukkan bahwa status hukum suaminya dianggap meninggal, maka ya sebagaimana hak-hak dia sebagai orang yang sudah meninggal itu. Jadi ya termasuk hak waris untuk istri dan anaknya. Demikian juga sebaliknya, suami tetap menerima hak sebagai seorang suami bila istrinya meninggal, walaupun suaminya belum ditemukan misalnya. Jadi dia tidak boleh haknya
nafikan begitu saja atau digunakan oleh keturunannya untuk keperluan lain, sepanjang belum ada putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan diputus atau dianggap meninggal. Nah, itulah beberapa contoh kasus yang menunjukkan contoh sebagai persoalan yang bisa ditetapkan hukumnya berdasarkan metode istishab ya. Jadi istishab ini adalah penetapan hukum berdasarkan hukum yang lalu, ketika hukum tersebut belum ada yang merubahnya. Ya sama, undang-undang juga begitu. Undang-undang yang lama tetap berlaku sepanjang belum ada undang-undang baru yang merubahnya. Jadi peraturan lama berlaku sepanjang belum ada peraturan baru yang merubahnya. Dan hakikatnya istishab itu adalah memberlakukan hukum yang lama itu untuk sekarang dan sampai masa depan, ketika memang hukum tersebut belum diratifikasi atau belum direvisi ya, belum diperbaharui, maka hukum-hukum lama tersebut tetap berlaku sebagaimana adanya. Nah, dalam soal-soal fikih, contohnya seperti tadi, bahwa orang masih dianggap punya wudhu sepanjang belum ada keyakinan, kepastian bahwa dia memang sudah batal. Berlakulah hukum yang ada, yang sudah yakin, dan sesuatu yang yakin itu tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang masih meragukan. Itulah istishab. Mungkin Anda bisa mengembangkan contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ilustrasi yang tadi sudah disampaikan, beberapa contoh kasusnya tentang bagaimana metode istishab ini digunakan di dalam proses istinbat hukum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sampai ketemu lagi pada perkuliahan usul fikih di tema yang lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.